Selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 17 Januari ya, tanggal 17 Januari 2021 waktu Amerika. Kami bersyukur ada saudara kita yang dari mana-mana, dari Indonesia, Jakarta, Manado maupun dari California yang sudah juga bergabung bersama-sama dengan kita. Baik saudara, seperti biasa untuk memulaikan acara kita akan memulaikan dengan doa dan saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dengan doa. Silakan saudari Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur berterima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin jaga lindungi kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami masing-masing. Tuhan sudah tibakan kembali kami pada malam hari ini untuk datang kepadamu memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih dengan berkat yang Tuhan berikan hingga pada saat ini ya Tuhan, kami dalam keadaan sehat-sehat semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulaikan akan acara kami pada malam ini Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami pelajari sepanjang malam ini ya Tuhan, tidak lalu dengan sia-sia, melainkan lebih menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia pada Tuhan hingga hari Maranatha. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus pendeta yang makan firman ini, biarlah Roh Kudus bersama-sama pendeta, agar apa yang dia berikan kepada kami hanya surut saja dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman ini ya Tuhan, bukan kami hanya menjadi pendengar, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, biarlah juga Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa dan keberanian untuk memberitakan kebenaran ini kepada siapa saja ya Tuhan, terlebih saudara-saudara kami yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dengan kami sepanjang acara ini Tuhan. Ampun dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak saudara Eti. Baik saudara, kita lanjut saja, kita langsung saja, maksud saya langsung saja dengan pelajaran sekolah sahabat kita, dan seperti biasa saya akan membagikan pelajaran ini dengan apa yang sudah ditulis ya dari pelajaran sekolah sahabat. Kita memasuki minggu yang keempat, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Januari untuk pelajaran sekolah sahabat dengan judul Jalan yang Sukar. Ya, jalan yang sukar. Kenapa sukar? Artinya apakah karena itu sesuatu hal yang memang Tuhan buat sukar, atau karena memang manusia yang tidak mau untuk mengikuti. Walaupun khotbah saya pada sahabat lalu berbicara tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit, difficult. Tapi pada saat kita berbicara tentang difficult dan ataupun lebar dan sempit, itu bukan karena jalannya itu tidak bisa dilalui atau banyak lubang dan lain sebagainya, tetapi oleh sebab banyak orang yang memilih untuk tidak melalui jalan yang sukar tersebut. Kenapa? Karena jalan yang luas dan lebar itu seringkali itulah yang diminati oleh banyak orang. Mereka lebih suka dengan jalan-jalan yang populer, yang diikuti oleh mayoritas seluruh penduduk dunia ini. Sedangkan jalan yang diinginkan oleh Allah itu adalah jalan yang seakan-akan sukar. Ya, seakan-akan sukar, tetapi sesungguhnya itu adalah jalan yang sesungguhnya jalan yang memiliki damai dengan ujung atau akhir yang membahagiakan. Ya, sukar oleh sebab keinginan-keinginan manusia seringkali berlawanan untuk masuk di jalan yang sempit tersebut. Keinginan manusia itu banyak yang ingin berlawanan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik, tapi manusia seringkali tidak suka untuk melakukan yang terbaik. Baik, Yesaya 8 ayat 17 adalah ayat inti kita sepanjang minggu ini. Pendeta Muda Tulus sudah memulaikan dengan baik tadi malam ya. Karena dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Nah, satu hal yang mungkin pertanyaannya, kenapa Tuhan dikatakan sini menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan apa? Kaum keturunan Yakub. Bukan karena dia tidak menyembunyikan, tidak ingin ditemukan, tapi dia ingin agar manusia ini mau mencari Tuhan. Ya, mau mencari Tuhan. Percaya kepercayaan itu tetap dapat dimiliki. Pada malam hari ini, waktu Amerika, kita akan membahas tentang nubuatan digenapi.
Besok kita akan membahas tentang konsekuensi yang telah dilihat. Lalu hari Selasa ada apa dalam sebuah nama. Rabu tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Dan pada hari Kamis kita akan membahas tentang kemuraman orang yang tidak bersyukur. Baik, mari kita lihat dulu pelajaran malam hari ini. Nubuatan yang digenapi. Dalam Yesaya 7 ayat 14-16, Immanuel menjadi sebuah tanda atau sign yang dihubungkan dengan dilema yang dihadapi oleh Ahaz. Ya, itu adalah tanda. Itu adalah gambaran dari dilema Ahaz. Apa itu? Sebelum bayi Immanuel cukup dewasa untuk membedakan berbagai macam makanan, tapi Immanuel itu sudah akan tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Walaupun dia belum tahu makan ya, membedakan makanan, tapi dia sudah tahu memilih yang menolak yang jahat dan memilih yang baik, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Raja Ahaz. Lalu kemudian dikatakan juga dalam ayat 16, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan sudah menyatakan, menubuatkan bahwa kedua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan Syria yang sedang mengancam kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, mereka itu akan apa? Mereka akan dihancurkan, mereka akan, yang ditakuti itu akan ditinggalkan kosong. Ini merujuk pada tanah dan raja-raja Aram dan Israel Utara, seperti Yesaya 7 ayat 1, 2 ayat 4-9 katakan ya, dan mengulangi janji Allah bahwa kekuasaan mereka akan segera dilenyapkan. Tuhan sudah begitu hebat yang Tuhan lakukan. Dia minta kepada Raja Ahaz untuk minta apa saja tanda yang diinginkan, tapi Raja Ahaz tidak mau. Tuhan berikan tanda kepada Ahaz melalui Immanuel, tapi tetap saja dia tidak nurut ya. Jadi di sini Yesaya menyebutkan dalam ayat 15 tentang mengapa tentang dadi dan madu yang akan dimakan oleh anak laki-laki itu. Yesaya 7:15 katakan ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, tanaman dan ladang Yehuda itu akan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Kalau menurut Yesaya 7 ayat 23-25 ya. Dan banyak orang termasuk Immanuel di perjanjian lama, siapapun dia, kita tidak tahu ya, kita sudah bahas waktu lalu, itu bukanlah anak daripada Yesaya, kita tidak tahu siapa dia, tapi kalaupun dia itu ada saat itu ya, mereka akan dipaksa untuk kembali kepada pola makan para pengembara yang berpindah-pindah, nomad. Orang nomad itu tidak bertanam. Jadi mereka itu cuma lihat apa, dapat makanan dadi dan madu itu adalah sesuatu yang seringkali mereka dapat temukan di perjalanan mereka. Ada pohon-pohon dan kemudian ada apa? Ada madunya di atas pohon tersebut. Dan itulah orang-orang nomad yang berpindah-pindah, yang tidak bercocok tanam untuk mendapatkan hasil untuk mereka makan. Tetapi pada umumnya mereka hanya makan dari apa yang mereka lewat di perjalanan. Itulah yang akan menjadi bagian mereka, orang-orang yang pengembara yang berpindah-pindah. Jadi dengan kata lain, meskipun mereka miskin, mereka memiliki cukup makanan untuk dapat bertahan. Minimal ada kalori ataupun apa ya, madu dan dadi tersebut ya. Dan kapankah nubuatan tentang bangsa Aram dan Israel Utara itu digenapi? Ya, itu digenapi dalam dua raja-raja berbicara tentang dalam zaman Pekah, Raja Israel, kerajaan utara ya, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya Ion dan seterusnya ya. Lalu diangkutlah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Lalu Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhlah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia di kerajaan utara. Dan dua raja-raja 16 ayat 7-9 di sana dikatakan Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram, dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak, ini kita sudah pernah baca ya. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Allah, dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimkan kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota kerajaan Syria ya, kerajaan Syria, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin raja Syria dibunuhnya. Satu
1 Tawarik 5 ayat 6 sampai 26. Tiglat-Pileser di dalam kitab Tawarik ya ada sedikit perubahan sedikit namanya. Jadi Tilgat-Pilneser, tapi itu sebenarnya sama saja ya. Anak orang ini ialah Bera yang diangkat ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben dan seterusnya ya. Jadi dengan kata lain, betul itu terjadi bahwa Tilgat-Pileser yang apa ya? Yang telah apa ya? Telah mengikuti yang upeti dan juga bukan upeti, mengikuti permohonan Raja Ahaz dan juga menerima sogokan dari Raja Ahaz dengan menggunakan uang dari mana? Uang Tuhan ya. Dengan kata lain dari kerajaan selatan ya. Dan sini kita terus baca pelajaran sahabat kita. Nubuatan Yesaya diberikan sekitar tahun 734 sebelum Masehi sebagai respons terhadap sogokan Ahaz ya. Tiglat-Pileser ketiga melakukan apa yang memang dia ingin lakukan sebelumnya. Dia menghancurkan koalisi di utara, menaklukkan Galilea dan wilayah Transyordan di utara Israel, mengungsikan penduduknya dan mengembalikan wilayah itu menjadi provinsi-provinsi daripada Asyur. Yang terjadi tahun 734 sampai 733 sebelum Masehi. Lalu sisa Israel diselamatkan ketika Hosea setelah membunuh Raja Peka menyerahkan diri dan membayar upeti. Namun pada tahun 733 dan 732, Tiglat-Pileser menaklukkan Damaskus, ibu kota Aram. Lalu dia menjadikan Aram menjadi provinsi Asyur. Jadi pada tahun 732, dalam waktu 2 tahun setelah Yesaya bernubuat, Aram dan Israel telah ditaklukkan dan tamatlah riwayat kedua raja yang mengancam Ahaz. Tapi setelah Salmaneser kelima menggantikan Tiglat-Pileser ketiga pada tahun 727, Raja Hosea di Israel membuat langkah politik bunuh diri dengan memberontak melawan Asyur. Dan apa akibatnya? Apa yang dilakukan oleh Salmaneser kelima? Pasukan Asyur menaklukkan ibu kota Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi dan mengangkut ribuan penduduk Israel ke Mesopotamia dan Media, di mana mereka akhirnya menyatu dengan penduduk setempat dan kehilangan identitas mereka. Lihat itu Yesaya 7:8, dalam waktu 65 tahun Efraim tidak ada lagi sebagai suatu bangsa. Jadi kerajaan utara Israel, ingat, setelah Raja Salomo terbagi dua, utara dan selatan. Kerajaan utara yang lebih dulu habis. Ya, di tahun 722 pasukan Asyur ya menghancurkan kerajaan utara dengan ibu kota Samaria, dan yang tersisa adalah kerajaan kerajaan selatan dengan ibu kota di Yerusalem. Dan kerajaan selatan itu yang kemudian kita tahu sejarahnya akan diangkut oleh Nebukadnezar ke Babilonia. Tetapi kerajaan utara dengan ibu kota Samaria, itulah yang kemudian orang-orangnya sudah lagi tidak orang murni yang ada di situ, karena yang masuk setelah penduduk Israel itu diangkat ke Mesopotamia, maka yang tersisa adalah orang-orang tua yang bergabung dengan orang-orang setempat, dan jadilah mereka itu kelompok yang di zaman Yesus dikenal dengan istilah orang-orang Samaritan. Orang-orang Samaritan. Kenapa? Karena mereka berasal dari kerajaan utara dengan ibu kota di Samaria. Jadi pelajaran kita kemudian katakan, pelajaran sahabat kita katakan, Allah telah mengatakan apa yang akan terjadi kepada musuh Yahudi. Namun poin penting yang ingin disampaikan kepada Ahaz bahwa hal ini pasti terjadi tanpa harus Ahaz minta bantuan atau bersandar kepada Asyur. Allah sudah bilang kedua raja itu, raja utara dan raja Syria, Resin dan Peka itu akan hancur. Dan itu terbukti 2 tahun saja seperti pelajaran sahabat kita sudah nyatakan. Tetapi itulah, walaupun Tuhan sudah berfirman, Ahaz sepertinya keras kepala, ya nggak mau mendengar. Jadi pikirkanlah pertanyaan pelajaran kita. Pikirkanlah seandainya Anda hidup di kerajaan utara sementara semua ini sedang terjadi. Betapa mudahnya untuk kehilangan iman, ya. Apakah artinya mereka sudah tahu tapi tetap tidak mau percaya, kehilangan iman dengan kata lainnya. Apakah yang kita dapat lakukan sekarang ini agar kita dapat belajar memelihara iman kita tetap utuh, sehingga bila masa kesukaran tiba, kita teguh berdiri. Jadi pada saat
masa kesukaran. Dan Alkitab berbicara tentang masa kesukaran. Ya. Alkitab berbicara tentang masa kesukaran. Alkitab sudah berbicara bahkan tentang apa? Akan ada menjelang kedatangan anak manusia. Berapa minggu lalu di Indonesia berbicara terjadi gempa bumi, dan intensitas gempa bumi itu dari waktu ke waktu itu semakin bertambah. Ya, dan itu sudah dinyatakan dalam Matius 24. Berbicara juga tentang penyakit sampar dan lain sebagainya. Saat ini COVID-19. Dan sebelum COVID-19 itu sudah ada, puji Tuhan sudah ada vaksinnya, tapi ada new varian, variasi-variasi baru dari COVID-19 ini yang muncul, yang ada kita sudah tahu yang muncul dari Inggris dan kemudian dari South Africa. Dan ini bukan akhir daripada penyakit sampar. Firman Tuhan sudah katakan semua itu. Dalam kalau kita baca dalam Matius 24, tanda-tanda yang ditanyakan oleh murid Yesus menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelaparan dan lain sebagainya, semua sudah akan terjadi dengan lebih hebat. Ya, dengan lebih hebat. Pada saat waktu-waktu yang lalu kita berbicara tentang kelaparan, kita pikir itu hanya terjadi di luar Amerika, itu terjadi di Afrika dan lain sebagainya. Tetapi statistik membuktikan pada saat ini, pada saat COVID-19 merajalela pada saat ini, ada begitu anak-anak miskin di Amerika yang tadinya mereka hanya punya makanan, ya, makan pagi mereka mungkin yang biasa cereal dan lain sebagainya, tapi makanan yang mereka sesungguhnya itu adalah makanan yang mereka peroleh di sekolah mereka. Dan mereka dapat itu pada saat mereka makan siang di sekolah. Tapi begitu COVID-19 lockdown, mereka tidak mendapatkan makanan itu lagi. Dan begitu banyak sekarang statistik yang membuktikan jutaan anak-anak di Amerika sekarang ini juga seringkali pada saat ini seringkali menderita kelaparan di setiap harinya. Tuhan sudah nyatakan. Dan pertanyaan bagi kita, apa fungsi daripada pernyataan-pernyataan tersebut? Apa fungsi daripada nubuatan-nubuatan tersebut? Apa yang Tuhan sudah nyatakan? Seperti yang saya katakan tadi dari Matius 24. Ya. Nah, kalau kita lihat, pernyataan-pernyataan Tuhan, nubuatan itu adalah supaya iman itu bertambah. Tujuan daripada semua percakapan antara Tuhan, Allah melalui Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz adalah supaya dia percaya. Ingat, kalau kamu percaya, kamu teguh jaya. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak teguh jaya. Itulah hubungan antara nubuatan dan iman. Nubuatan itu diberikan bukan supaya kita takut. Seringkali orang membuat nubuatan. Kita bahas tentang, mari kita bahas tentang nubuatan akhir zaman. Saya nggak mau, pendeta. Saya nggak mau ikut nubuatan akhir zaman. Kenapa? Menakutkan. Ya, nubuatan itu katanya menakutkan. Kenapa? Karena seringkali pada saat kita membahas tentang nubuatan, yang kita bahas itu tentang krisis. Betul, krisis ini akan jadi. Seperti saya katakan tadi, Matius 24 berbicara tentang apa? Apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kalau kita lihat memang banyak sekali tentang krisis demi krisis. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita baca, bahwa tujuan diberikannya nubuatan itu bukan supaya kita berfokus kepada krisis, tetapi berfokus kepada Kristus. Ya, berfokus kepada Kristus, bukannya krisis. Nubuatan itu supaya kita percaya, teguh kepada Kristus. Nanti kita akan lihat ya. Supaya kita teguh kepada Kristus. Ingat, masalah di dunia ini bukan seperti saya katakan tadi, kelaparan, gempa bumi, ya, kasih yang berkurang, peperangan, ya, terorisme dan lain sebagainya. Tetapi seperti pelajaran kita sabat lalu di acara khotbah pada sabat lalu ya, bahwa masalah terbesar di dunia ini adalah masalah iman. Ya. Sehingga tidak heran Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya tidak tulis 2 Timotiusnya ya. Saya cuma tulis Timotius 4 ayat 7, tapi 2 Timotius 4 ayat 7 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi pertandingan kita, peperangan kita, itu adalah peperangan iman. Bukan peperangan melawan kelaparan, bukan peperangan melawan gempa bumi, semua itu akan terjadi, tetapi kalau kita memiliki iman, kekuatan akan menjadi bagian kita menghadapi kelaparan, menghadapi gempa bumi, menghadapi
penyakit-penyakit sampar, dan lain sebagainya. Kalau saja kita tetap mempertahankan iman. Kenapa sampai ada kelaparan? Kenapa sampai ada itu harus terjadi di dunia ini? Setan buat itu semua. Itu bukan rancangan Tuhan ya. Setan buat, dan juga mungkin karena manusia yang membuat global warming dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu dijadi agar supaya orang itu hilang percayanya kepada Tuhan. Bahkan mengutuk Tuhan. Seperti pada saat Ayub. Pada saat Ayub menderita, maka sahabat istri sekalipun dikatakan, ya kalau kamu mau selesai penderitaanmu, kutuk Tuhan. Kutuk Tuhan. Tuhan yang dipersalahkan. Jadi masalah terbesar daripada segala tantangan kehidupan itu adalah masalah iman. Ya. Tapi puji Tuhan. Tuhan tahu tentang masalah iman ini. Tuhan tahu bahwa akan ada banyak hal-hal yang akan terjadi. Tapi Tuhan telah memberikan nubuatannya supaya apa? Supaya kita siap. Supaya saudara dan saya siap. Amos 3:7 katakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para apa? Para nabi. Tidak heran Yesaya memberikan kekuatan iman yang dapat diperoleh Raja Ahaz kalau dia terima dengan memberikan apa? Nubuatan apa yang akan terjadi, dan terjadi hanya 2 tahun kemudian. Tapi itulah kita pikir, aduh ya pendeta ya, ini memang ini keras kepala nih orang-orang di zaman Raja Ahaz, di zaman Yehuda. Ya. Tetapi kita lihat ini bukan hanya masalah mereka, tapi ini masalah kita semua. Kita tolak pekabaran nabi-nabi. Yesus pernah membuat satu perumpamaan kepada para murid-muridnya. Jadi ada pekerja-pekerja sewaan yang dipekerjakan di ladang. Ya. Dan kemudian pemilik ladang ini kemudian ingin datang untuk memeriksa keadaan di ladang tersebut. Tapi orang-orang pekerja-pekerja harian ini, gantinya mereka menerima utusan-utusan dari pemilik tanah, pemilik ladang, yang utusan-utusan itu dibunuh. Ya, dibunuh satu persatu utusan itu dibunuh. Lalu kemudian akhirnya pemilik tanah, pemilik ladang itu katakan, aduh, masa utusan-utusan saya ini, tangan-tangan kanan saya ini dibunuh semua sama mereka. Oh, mari saya kirim anak saya. Saya kirim anak saya supaya mudah-mudahan anak saya ini akan diterima. Ya, karena mereka tahu anak saya ini siapa. Supaya pekabaran yang saya ingin sampaikan kepada pekerja-pekerja di ladang itu dapat diterima pada saat saya mengirim anak saya. Dan dikirimlah anaknya dalam perumpamaan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Anak tersebut kemudian juga apa? Coba kemudian juga dibunuh. Saya tidak kasih ayat-ayatnya atau di mana ini dapat, Anda bisa lihat dalam Alkitab ya, supaya Anda dapat cari sendiri ya. Dengan kata lain bahwa manusia walaupun sudah diberikan pekabaran, nubuatan, tetapi ditolak terus. Bahkan pekabaran dari anak Allah yang datang secara langsung sekalipun itu juga ditolak. Itu juga ditolak. Sebelum Yesus mati di kayu salib, pada saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya, segala sesuatu tentang kematiannya, seberapa lama dia mati, dan lain sebagainya, itu bagaimana caranya dia mati, sudah dia katakan kepada para murid-muridnya. Markus 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sudah dibilang Yesus akan mati, Yesus akan apa? Bangkit setelah 3 hari. Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi, ini 2 hari menjelang Yesus disalibkan ya, Yesus sudah kasih tahu bagaimana dia caranya akan mati. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Mati dengan cara bagaimana? Yesus sudah kasih tahu. Ya. Matius 26 ayat 31, malam ini, bahkan Yesus sudah katakan malam itu ya, jamnya ya dengan kata lain, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lalu Petrus katakan, saya enggak lah Tuhan, saya enggak. Tapi Yesus katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan apa? Menyangkal aku. Semua terjadi. Semua terjadi. Tapi tetap saja murid-muridnya itu apa? Murid-muridnya tidak, pada saat Yesus ditangkap, dan lari semua, takut semua. Petrus juga akhirnya apa ya? Menyangkal Yesus. Jadi kenapa mereka tidak punya iman? Ya, padahal sudah dinyatakan.
Padahal sudah dinyatakan. Nah inilah pertanyaannya. Kenapa harus ada Nabi Yesaya? Kenapa harus ada nabi-nabi? Kenapa harus ada firman Tuhan? Firman Tuhan itu sudah menyatakan, bukan hanya murid-murid Yesus yang akan sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka, kepada Yesus sekalipun. Tapi kepada kita, kalau kita baca buku Daniel dan Wahyu, kita sudah tahu. Kita sudah tertulis apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Kali yang kedua, segala sesuatu itu sudah tertulis. Ya. Segala sesuatu itu ada dalam Alkitab. Dan sesudah pekabaran tentang seri khotbah ya sampai yang ke-12 ya. Nanti saya akan membahas nanti tentang nubuatan-nubuatan Alkitab untuk seri kita berikutnya di acara khotbah kita. Kenapa? Karena kita perlu diingatkan terus. Kita perlu selalu diingatkan tentang nubuatan-nubuatan Alkitab, tentang apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada nabi-nabinya. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam pertempuran iman. Supaya kita kuat dalam pertandingan iman tersebut. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 19, Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga. Sebelum hal itu terjadi, apa yang akan terjadi kepada Yesus? Apa tujuannya Yesus katakan? Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya. Kamu percaya bahwa akulah Dia. Jadi Yesus harus mati. Murid-murid akan, tapi yang dia inginkan itu yang terjadi bukan supaya dia bebas dari kematian, dari penderitaan. Tidak. Tapi kematian Yesus itu dan pernyataan-pernyataan Yesus sebelum dia mati itu telah diberikan supaya murid-muridnya apa? Percaya. Dan pada saat kita mempelajari tentang nubuatan-nubuatan Alkitab, acara seri khotbah kita berikut nanti, bahwa nubuatan-nubuatan Alkitab sudah diberikan kepada kita supaya kita percaya, supaya kita teguh. Ya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 katakan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga apa? Gugur. Ada saat di mana kita menjadi jaya, ada saat kita menjadi apa? Tidak berarti apa-apa. Tetapi apa dikatakan ayat 25? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan firmankan itu tidak akan gugur, tidak akan kering. Tetapi pada saat kita mempelajarinya, kita akan melihat firman yang kekal, yang akan memberikan iman yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada kita. Itulah hubungan antara nubuatan dan iman yang kita lihat sudah terjadi di zaman Yesaya, terjadi di zaman Yesus, terjadi di zaman kita, dan akan terjadi dengan pasti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya itu dapat menumbuhkan kepercayaan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, dengan tambahan nubuatan dan percaya tersebut, yang akan memberikan kekuatan pada iman, silakan. Ada kira-kira tambahan-tambahan dari saudara-saudari sekalian? Silakan. Ketua Ridwan mungkin, Ketua Tilar Pendeta Muda Tulus, saya lihat tadi ada juga. Silakan jika ada tambahan. Jika belum melalui Zoom, ada Pendeta Muda Tulus, silakan. Pelajaran yang sangat baik ya. Kita kembali diingatkan bahwa kita harus kembali mempelajari pelajaran tentang nubuatan, khususnya tadi pagi kami baru saja mempelajari sebuah buku nubuatan tentang akhir zaman, tentang bagaimana peristiwa-peristiwa akhir zaman, yang dimana pada saat kami mempelajari ini, kami menemukan sesuatu kekagetan-kekagetan yang terjadi dan ternyata sedang berjalan. Dan sedang berjalan. Setiap pada saat kami membaca ini, kami melihat kondisi di dunia pada saat ini, itu menyatakan bahwa apa yang diceritakan dalam ini memang sedang terjadi. Dan karena sedang terjadi itulah yang kami berpikir, pantas, sepertinya aneh. Gitu. Tapi satu hal
yang membuat kami bukannya kami bersedih atau bagaimana, melainkan membuat kami lebih semangat lagi untuk mempelajari nubuatan, untuk mengingatkan kami. Dan saya berharap kita umat-umat Tuhan sekarang harus lebih rajin lagi mempelajari nubuatan. Kenapa? Kita sedang diingatkan waktu kita sudah semakin singkat. Apa yang terjadi di dunia ini udahlah sebuah peringatan. Yesus segera datang. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi mempelajari firman Tuhan, khususnya tentang nubuatan. Amin. Ya. Jadi kita akan memulaikan seri tentang nubuatan ya. Sabat depan adalah konklusi daripada khotbah di atas bukit ya, tanggal 23. Jadi mulai dari 30 Januari kita akan mungkin ya mulai bulan Februari maksud saya, kita akan mulaikan seri tentang nubuatan tersebut. Baik, terima kasih Pendeta Muda Tulus. Ada lagi saudara lainnya? Pendeta, ini dari live stream ada pertanyaan dari Om Didi Zebedeus, katanya kalau demikian kapan kita akan mendapat hujan akhir? Ya, artinya sekali lagi seperti hujan awal. Jadi seperti hujan awal itu pertama-tama apa yang terjadi ya? Artinya itu pada saat umat Tuhan pada saat itu apa ya, bersekutu, bersatu. Tuhan sudah katakan ya, jangan pergi kemana-mana pada saat hujan awal ya, pada saat hujan awal jangan pergi kemana-mana, pergilah dulu ke Yerusalem. Mereka berdoa, murid-murid Yesus, dan pada saat itu mereka tidak tahu kapan Roh Kudus itu akan tiba, tapi poinnya adalah itu terjadi pada saat umat Tuhan itu bersatu. Kalau buku kisah katakan ya, mereka bersatu padu dalam doa dan persekutuan bersama, mempelajari firman Tuhan bersama, dan pada saat itulah Roh Kudus turun kepada mereka. Dan pelajaran-pelajaran kita lihat adalah demikian juga halnya pada saat hujan akhir itu terjadi. Kita tidak tahu kapan ya, kita belum tahu kapan, tapi saya percaya, kenapa saya katakan saya secara pribadi tidak tahu, karena kita tidak bisa tahu, seperti Alkitab katakan, kemana arah daripada angin, kita tidak bisa tahu kemana arah daripada roh yang bekerja. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah, ya, kita dapat melakukan seperti murid-murid Yesus di saat mereka menerima roh hujan awal. Bagaimana kita adanya revival, adanya pembaharuan, kebangunan kerohanian, dan apabila itu muncul pada saat umat Tuhan bersatu padu dalam mempelajari firman Tuhan dan berdoa, saya percaya disitulah hujan akhir itu akan hujan akhir sudah akan ada secara menyeluruh. Saat ini kita percaya ada percikan-percikan, dengan kata lain ya, percikan-percikan roh hujan akhir tersebut ada di berbagai tempat ya. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa nubuatan tentang National Sunday Law, lalu kemudian International Sunday Law, artinya secara menyeluruh, maka kita percaya juga ada hujan akhir yang secara nasional atau secara lokalitas, dan juga ada hujan akhir secara internasional, secara menyeluruh. Tetapi saya percaya kita bisa lihat saat ini. Tahu berapa waktu lalu kita tahu ada total members involvement yang ada di Rwanda. Ya, bagaimana umat Tuhan di Rwanda itu bekerja untuk menarik jiwa, dan jutaan orang dibaptiskan di Rwanda hanya karena adanya total members involvement. Saya percaya apabila kita semua bersatu seperti murid-murid Yesus menjelang roh hujan awal, maka disitulah kita akan melihat roh hujan akhir itu juga dapat turun kepada kita. Adanya revival, dan revival mungkin di beberapa tempat itu kemudian akan menyeluruh, dan pada saat itulah kita lihat roh hujan akhir itu akan jadi secara global, bukannya secara lokalitas di tempat-tempat tertentu. Ini yang dapat saya tambahkan. Mudah-mudahan kita akan bahas juga nanti di seri khotbah kita ya. Nantinya. Ya, silakan Ibu Laluan. Di-unmute dulu ya. Terima kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Saya mau tanya, saya pernah dengar kalau kita tidak mendapat pencerahan hujan awal itu, apa kita tidak akan mendapat hujan akhir? Ya, terima kasih. Jadi
Ada yang menyatakan bahwa roh hujan awal kepada kita secara individu, ya. Artinya secara sejarah itu yang saya katakan tadi, secara sejarah roh hujan awal itu terjadi pada saat murid-murid Yesus di mana ya, di Yerusalem, setelah Yesus naik ke surga, itu dari sejarah. Nah, tetapi secara individu kita masing-masing juga menerima roh hujan awal dengan secara individu. Kapan kita menerima roh hujan awal itu? Ada yang kata, dengan kata lain, itu dapat kita juga lihat pada saat kita menerima Yesus Kristus dan dilahirkan kembali. Pada saat kita nah, kapan orang katakan, oh apakah itu pada saat saya dibaptis atau pada saat saya dilahirkan kembali? Well, itu dapat kita lihat bahwa ada orang yang pada saat dia dibaptiskan, disitulah dia juga dilahirkan kembali, dan disitu jugalah dia menerima roh hujan awal. Kenapa? Kita tidak akan, kecuali baptisan kita hanya untuk main-main ya, karena anak-anak kecil mungkin dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita menyadari keberdosaan kita dan perlunya kita akan juru selamat, maka kita harus tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus itu telah diberikan untuk menyadarkan kita akan segala kesalahan dan dosa kita. Dan hal lain yang dilakukan oleh Roh Kudus itu adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Pada saat kita menyadari dosa-dosa kita, pada saat kita dibawa kepada seluruh kebenaran, kita sedang dituntun oleh Roh Kudus. Kita sedang diberikan secara pribadi roh hujan awal bagi kita secara pribadi. Dan pada saat itu, mungkin pada saat nantinya ya, roh hujan akhir itu dapat terjadi secara sejarahnya itu secara global, dan juga dapat terjadi secara individual, di mana masing-masing kita akan menerima kembali roh hujan akhir tersebut. Untuk apa? Setelah kita berdoa, kita bersekutu bersama-sama, maka seperti murid-murid Yesus, apa yang mereka lakukan setelah mereka menerima secara pribadi Roh Kudus dan menerima roh hujan awal, yang mereka lakukan adalah mereka bersaksi. Mereka mengabarkan Injil. Jadi kalau kita mau bertanya, kita sudah menerima roh hujan awal. Saya dan saudara-saudara sudah menerima roh hujan awal pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita dilahirkan kembali, pada saat kita menyadari dosa-dosa kita dan kita bertobat dan dibaptiskan dan berjalan bersama Yesus. Kapan kita akan bersiap untuk menerima roh hujan akhir? Dan bagaimana kita tahu kita menerima roh hujan akhir? Kalau kerinduan untuk menerima Yesus itu sekarang kita salurkan seperti roh hujan awal kita salurkan untuk menerima Yesus, sekarang kita mengabarkan Yesus kepada orang lain. Sebelum kita memiliki kerinduan untuk mengabarkan Yesus kepada orang lain, ya mungkin kita tidak sedang dilatih atau tidak sedang melatih diri untuk menerima roh hujan akhir. Jadi kalau kita masih enggan, kalau kita masih ragu-ragu, kalau kita masih tidak mau mengabarkan tentang Yesus, membagikan tentang Yesus kepada saudara-saudara kita, saya khawatir kita sedang tidak siap untuk menerima roh hujan akhir secara pribadi. Secara pribadi kita tidak siap untuk menerima roh hujan akhir. Marilah kita berdoa. Ini bukan kekuatan kita, ini tantangan besar. Tetapi sekali lagi seperti pelajaran melalui khotbah Sabat lalu, kemauan dan pekerjaan itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, bagi saya, bagi Ibu Syane, bagi kita semua, maukah kita mengabarkan Injil kepada orang lain? Jika saat ini kita belum mau, maka serahkanlah kemauan kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan buat kemauan itu menjadi sesuatu yang dapat terlaksana di dalam kehidupan kita. Jadi serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan, saya belum mau untuk mengabarkan Injil, saya masih ragu-ragu Tuhan, tapi tolong berikanlah kepada saya kemauan tersebut. Berikanlah kemauan supaya saya dapat membagikan tentang Yesus kepada saudara saya, kepada tetangga saya, kepada sahabat-sahabat saya, dan siapa saja saya bagikan tentang Yesus. Saya bersaksi tentang Yesus. Dan kalau itu adalah kerinduan kita, maka kita yang sudah menerima roh hujan awal, kita sedang melaksanakan roh hujan akhir yang secara lokal, secara pribadi, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Bu Syane, untuk pertanyaannya. Ya. Pendeta, ini ada pertanyaan lagi dari live stream. Dari Pendeta Jani Tekwalu, katanya, Sir, mau tanya bagaimana tentang informasi country living yang saat ini semakin gempar didiskusikan. Mohon pencerahannya.
Artinya saya percaya, terus terang, saya percaya tentang country living. Ya, saya percaya, artinya saya pun berpikir bahwa kalau saya pensiun dengan istri saya, maka saya akan tinggal di mana? Di apa ya? Dari segi praktis ya. Dari segi praktisnya itu adalah, saat ini kita makanan-makanan kita saja sudah apa ya? Sudah tercemar dengan banyak hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Jadi itu adalah satu kerinduan saya, dan saya percaya tulisan-tulisan pena inspirasi mengajarkan bahwa kalau kita mau sehat secara praktikal, maka itulah yang apa? Itulah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tetapi yang menjadi masalah saat ini pembicaraan tentang country living adalah country living itu dihubungkan dengan keselamatan. Seakan-akan kita tidak selamat kalau kita tidak saat ini kita pindah ke gunung-gunung dan apa ya menghidupkan country living. Seakan-akan kalau ada apa ya kalau saya berhasil melakukan country living, maka saya inilah adalah umat-umat tebusan. Sayalah 144.000 yang akan siap menerima Yesus Kristus. Kita memiliki kesombongan rohani dengan country living tersebut. Dan kalau kita memiliki kesombongan rohani dengan country living tersebut, maka kita tidak siap dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan Yesus itu kita terima dengan hati yang penuh kasih, bukan hati yang kesombongan, karena kita merasa lebih dengan orang lain, dan kita akan menjadi seperti orang Farisi yang berdoa, Tuhan saya buat ini, saya buat itu, saya bisa berhasil. Tidak seperti orang ini Tuhan, orang lain ini Tuhan. Dia nggak bisa bikin kayak saya country living. Jadi country living itu jangan dihubungkan dengan kesombongan rohani, dan jangan dihubungkan dengan keselamatan. Kita masih perlu menginjil di kota-kota juga, jangan lupa. Kita masih perlu, Mrs. White banyak berbicara bahwa banyak orang, sesungguhnya ladang kita yang paling banyak membutuhkan pekerja-pekerja untuk menjangkau itu adalah di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Jadi pada saat kita ke country living, jadi jangan sampai kita ke country living kita menjadi egois. Saya aja yang mau selamat sendiri. Ya. Nggak perlu saya menginjil kepada orang lain. Ya, saya jagalah diri saya jaga istri dan anak-anak saya. Lalu itulah ya tidak peduli orang di kota-kota itu mau diinjili nggak, tidak diinjili, saya nggak peduli. Yang penting saya yang masuk surga dengan kesiapan saya, country living saya. Jadi ada banyak dinamika yang harus kita lihat sehubungan dengan ide country living tersebut. Tapi bagi saya pribadi, ya, saat ini pun walau di Amerika kami tinggal di apartemen, kami praktek country living sedikit demi sedikit. Kalau summer ya artinya tanam-tanaman sedikit di pot-pot bunga. Karena kami rasa itu jauh lebih sehat daripada kami harus beli atau makanan yang dibeli dengan terkontaminasi dengan macam-macam ya, dengan kata lain. Jadi mari kita lihat secara proporsional. Ada saatnya nanti country living itu secara global harus kita lakukan. Pada saat kita lihat dari segi nubuatannya, kita akan diminta untuk apa? Untuk keluar dari kota-kota besar ke kota-kota kecil, kampung-kampung, lalu kemudian dari kampung-kampung lari ke tempat yang lebih sepi, lari ke gunung dan lain sebagainya. Semua itu ada waktunya. Ya, semua itu ada waktunya. Jadi ini yang dapat saya tambahkan. Ini ada pembahasan seminar, tapi ya ini yang dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih pertanyaannya itu. Ada lagi, Dek? Yang sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Karena kadang-kadang mungkin saya tidak terlalu siap untuk menjawab. Ya, silakan. Ada lagi yang lainnya? Bapak Tombek. Om Nyom. Selamat malam. Selamat pagi waktu Indonesia. Pendeta, ada pertanyaan mengenai dengan pelajaran sekolah sahabat saat ini. Pertanyaan saya, Pendeta, kenapa kerajaan di utara lebih dahulu dilenyapkan daripada kerajaan di selatan? Sedangkan kalau kita melihat bahwa ketidakpenurutan mereka itu hanya beda-beda tipis. Itu aja. Ya, terima kasih. Sebenarnya ketidakpenurutan mereka itu dengan kata lain kerajaan utara itu hampir tidak ada. Mungkin saya salah ya, tapi hampir tidak ada yang baik raja-rajanya. Hampir tidak ada yang baik. Kalau raja-raja selatan, anaknya Ahaz saja Hizkia bagus sekali. Ayah daripada Raja Ahaz dan kakek daripada Raja Ahaz itu baik sekali. Tapi itu yang pertama. Jadi sebenarnya ada beda jauh lah, artinya antara raja-raja utara dan selatan, itu yang pertama ya. Jadi mereka itu memang lebih bebal. Dan yang kedua ini paling penting, hanya kerajaan selatan sajalah yang merupakan keturunan Daud.
merekalah keturunan asli dari Daud. Ada DNA daripada Daud di situ, dan itulah yang menjadi apa ya, janji Tuhan untuk tunas Daud dan lain sebagainya yang akan dipertahankan itu hanya untuk kerajaan di selatan, dengan ibu kota juga masih Yerusalem. Kerajaan utara ibu kotanya di Samaria. Ya, bukan kota yang dikhususkan untuk sebagai kota Daud. Yerusalem itulah kota apa ya? Kota Daud. Jadi ada keistimewaannya mungkin sampai pertama-tama mereka lebih setia sampai ya mereka bertahan lebih lama karena mereka lebih percaya, dilepaskan terus-menerus, lebih sering dilepaskan. Raja Hizkia dilepaskan banyak kali, dan kita lihat ya bagaimana mereka lebih percaya kepada Tuhan itu lebih daripada kerajaan di utara. Itulah sebabnya mereka itu yang percaya teguh jaya. Kerajaan utara tidak percaya amburadul istilahnya, habis-habisan lah mereka yang di utara. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Bapak Tombek. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mungkin akan masuk saja ke bagian yang kedua. Saya percaya banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita ya, jadi kita masuk saja ke bagian yang kedua, permohonan doa. Gimana? Baik, saudara, ada yang ingin didoakan? Yang dari Zoom, silakan. Jika ada permohonan doa, ya silakan Tante Al. Terima kasih. Tolong doakan Sesi dan Weni dan keluarga besar Roring. Saat ini berduka karena mereka meninggal tadi. Oh. So, di Manado. Oh, ya Roring. Bapak siapa? Bapak Daniel Roring. Iya. Oh, oke. Ya, oke. Makasih Tante Al. Ada lagi yang lainnya yang dapat kita doakan? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, Dek, ada yang dapat kita doakan secara khusus? Dari Ibu Lili Pinentoan katanya tolong doakan anak-anak dan cucu-cucu agar kesehatan mereka agar tetap sehat, Pendeta. Oke, Tante Lia. Ya. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang kepadamu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha besar. Allah yang ingin agar kami tetap memiliki kepercayaan kepadamu, karena kepercayaan itulah adalah yang dapat membawa kami bahkan untuk mengatasi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, dan kepercayaan itulah yang akan selalu meneguhkan kami untuk tetap memiliki fokus kepada Engkau Tuhan. Kami melihat bahwa apapun yang akan terjadi di sekeliling kami, masalah-masalah dan lain sebagainya, itu hanya untuk sementara. Seperti rumput ataupun bunga rumput, seperti dalam 1 Petrus katakan, semua akan layu dan gugur, tetapi firman-Mu itu akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Engkau sudah menyatakan kepada kami apa yang akan terjadi bahkan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, apa yang akan terjadi pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali, apa yang akan terjadi bahkan setelah kami bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu selama 1000 tahun, dan kemudian apa yang akan terjadi setelah Yerusalem baru turun kembali ke dunia ini. Segala sesuatu Engkau sudah nyatakan Tuhan dalam nubuatan-nubuatan-Mu, dalam firman-Mu. Berikanlah kepada kami keteguhan hati untuk mempelajari firman tersebut, agar kami dapat memelihara iman, agar kami dapat memenangi pertandingan atau pertempuran di dalam dunia ini, yaitu pertempuran untuk dapat melihat apakah kami tetap percaya, kami tetap berpegang dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kekuatan surga ini akan selalu menjadi bagian kami, sehingga dalam keadaan apapun kami tetap percaya. Kami akan tetap percaya seperti keluarga daripada Weni, seperti keluarga daripada Sesi, keluarga besar Roring yang sedang berduka cita saat ini oleh sebab Bapak Daniel Roring yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tetapi Tuhan, karena percayaan kami terhadap Engkau, firman-Mu yang Engkau sudah nyatakan, maka kami yakin Tuhan, bahwa perpisahan-perpisahan kami dengan kekasih-kekasih kami hanyalah sementara. Hanya sementara Tuhan. Karena pada saat Engkau datang, kali yang kedua, kami akan kembali bertemu dengan semua saudara-saudari kami yang percaya, yang sudah Engkau izinkan untuk beristirahat, dan saat itulah tidak akan lagi ada perpisahan, tidak akan lagi ada air mata yang harus tercurah.
Kami akan bersama-sama untuk selama-lamanya dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Ada begitu banyak Tuhan, umat-umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan duka. Kiranya pekabaran firman-Mu, penghiburan dari Engkau Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi mereka semua. Kami juga berdoa seperti Tante Lili yang mendoakan anak-anak dengan keluarga mereka masing-masing, dengan cucu-cucunya. Kami berdoa juga kiranya mereka tetap kuat iman. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang saat ini sedang berbakti bersama-sama dengan kami Tuhan. Yang saat ini sedang mendoakan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Kami berdoa Tuhan agar kiranya mereka juga dapat memiliki ketetapan iman. Agar mereka juga dapat memiliki kemenangan iman tersebut Tuhan. Pada saat mereka tetap percaya, teguh percaya kepadamu Tuhan. Pada saat Roh Kudus akan mengetuk pintu hati mereka agar supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami ini akan berhenti daripada tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, berbalik dan berjalan kembali di jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, karena begitu banyak anak-anak muda kami Tuhan yang telah diambil perhatian mereka oleh setan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau akan membalikkan mereka kembali. Biarlah Roh Kudus pada saat kami bermohon pada saat ini, biarlah Roh Kudus akan pergi ke hati anak-anak kami, ke cucu-cucu kami Tuhan. Seperti Om Yan dan Tante Sin yang selalu mendoakan cucu-cucu mereka. Pada saat ini juga Roh Kudus akan kembali menggedor pintu hati pikiran mereka Tuhan. Agar mereka berbalik. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, bukan hanya mendoakan anak-anak cucu mereka, tapi mendoakan keluarga-keluarga mereka. Ya, seperti Ibu Shana Laluan yang mendoakan Bapak Glenn ataupun saudara-saudari lainnya yang sakit, dalam keadaan sakit, Bapak Hardo, kiranya Tuhan akan menggerakkan mereka agar kesembuhan dan juga kekuatan iman dapat menjadi bagian mereka. Seperti Ibu Erna yang selalu mendoakan suami, saudara iparnya dan juga adiknya. Kiranya kami terus berdoa agar kemenangan demi kemenangan dapat menjadi bagian mereka. Kami juga terus membawa saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami terus ingin membawakan dalam doa saudara Daniel Sitanggang Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Nita Pando di dalam perawatan atau pengobatan di rumah sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan dia tetap merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan bersama-sama dia pada saat dia dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya, bagi Bapak Alden Sihotang, bagi Bapak Johan Tambun. Kami juga berdoa bagi Bapak Saudara Victor Walean. Kiranya kekuatan juga dapat selalu menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi Saudara Carlo dan saudara-saudari kami lainnya. Kami berdoa bagi Saudari Christine juga Tuhan, Tante Yeni Poluan. Kami ingin terus bawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau akan mengetahui yang terbaik, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan akan juga menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang bekerja di frontliner sebagai nurses, sebagai perawat. Kiranya penyertaan Tuhan akan melindungi mereka, mengatasi atau melewati pandemik saat ini, COVID-19. Dan bukan hanya mereka, kami semua Tuhan. Biarlah kami tetap selalu berserah. Dan dengan penyerahan tersebut kami memiliki atau imun tubuh kami yang lebih dikuatkan untuk dapat mengalahkan virus yang sedang merajalela saat ini. Pada malam hari ini Tuhan juga hamba-Mu ingin membawa umat-umat Tuhan secara khusus yang ada di Jemaat Visdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Lina dan Ed, keluarga Mahoni Tampu Bolon Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka, terus memberikan kekuatan kepada Lina dalam segala pekerjaan yang dia lakukan, dan juga kami berdoa bagi Ed dalam kesembuhan yang semakin sempurna kiranya dapat menjadi bagiannya. Tuhan terus berikan kekuatan iman bukan hanya kepada Lina tetapi bagi ibunya yang ada di Indonesia, bagi keluarganya yang ada di Indonesia dan di mana saja. Dan dengan demikian Lina akan selalu merasakan penyertaan Tuhan bagi dia dan juga bagi keluarganya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Tante Al Pelealu Remben Tuhan. Dalam pekerjaan yang Tante lakukan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Berikan kekuatan selalu kepadanya, hikmat kebijaksanaan, akal budi, kesehatan kepadanya. Bukan hanya agar berkat-berkat surga dapat berlimpah kepadanya, tetapi juga dia dapat menjadi saluran berkat.
Kami juga berdoa bagi Om Max, anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Indonesia. Kiranya penyertaan dan kasih surga yang sudah Tante Al miliki saat ini akan selalu juga menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan Tante Feli Walewako dalam kiranya proses sembuhan yang lebih sempurna akan menjadi bagian Tante Feli, dan dia akan selalu bersuka cita, selalu bersama-sama dengan Engkau, dengan kami Tuhan, umat-umat-Mu di Jemaat Fisdak. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini juga Tuhan akan menyertai Tante Yulin Walean. Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya, dan kami berdoa kiranya rancangan-rancangan yang sudah dipikirkan oleh Tante Yulin, yang sudah direncanakan oleh Tante Yulin Walean adalah rancangan surga. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan atau membuka jalan demi jalan yang dapat dia lalui. Dan segala urusan-urusan yang Tante Yulin dapat lakukan, semua terlaksana oleh sebab Tuhan yang akan selalu memberikan jalan keluar, penyertaan surga yang pasti kepada Tante Yulin. Kami juga berdoa sekali lagi bagi keluarga-keluarga yang selalu ingin mendoakan keluarga mereka, keluarga lelaki Soputan, bagi keluarga mereka yang ada di Indonesia, Saudari Eti yang selalu mendoakan keluarga-keluarganya yang ada di Seattle, di California maupun di Indonesia, dan juga bagi Vivian dan adik Marcos. Kiranya Tuhan akan selalu menggerakkan mereka agar kebahagiaan bersama Yesus juga akan menjadi bahagian Vivian dan Marcos. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan dan menjawab doa kami. Kami percaya Engkau akan melengkapi jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan. Karena segala permohonan ini hanyalah hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Mari kita bertemu kembali untuk berbakti besok malam. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Inilah pengharapan saya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.